Visual terbaru dari Bekasi, sudah ada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman yang ikut proses evakuasi bersama dengan tim gabungan. Malaika, bisa dengar suara studio? Bisa Anda ceritakan seperti apa proses evakuasinya, Malaika? Evakuasi dalam. Ya Cindy, sekarang udah sekitar 10 jam dilakukan evakuasi di kawasan perumahan Pondok Gede Permai Bekasi dan memang petugas gabungan ini banyak sekali yang melakukan evakuasi termasuk dari TNI Polri, juga ada BNPB dan Basarnas, dan hingga kini memang bisa Anda lihat dari visual sih dan juga saudara, banyak rumah yang terendam dan juga terdampak banjir. Dan ketinggian banjir tadi saya sudah sempat berbincang dengan salah satu warga yang terdampak banjir. Memang ia mengatakan bahwa genangan atau ketinggian air ini bisa mencapai 5 meter begitu, karena memang tadi sejumlah warga begitu ya Cindy, ini ada yang harus naik ke atap rumah karena rumahnya terendam banjir, dan penyebabnya sebetulnya dari luapan Kali Bekasi dan karena hujan deras tadi malam ini terjadi peningkatan debit air dari sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga kini memang masih terus dilakukan evakuasi. Ini situasi terkini Cindy dan juga saudara, proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan, dan memang masih banyak sejumlah warga yang masih berada di rumah masing-masing. Namun memang ada beberapa warga juga yang sudah memilih untuk mengungsi ke tempat terdekat. Ada beberapa titik pos pengungsian terdekat, termasuk juga dari gedung BNPB yang juga letaknya cukup strategis, berletak di pas di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Juga ada beberapa pos-pos pengungsian lainnya seperti musola-musola terdekat yang juga dijadikan sebagai tempat pengungsian. Ada musola Ar-Rahman di dekat perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Memang kalau hingga saat ini sudah dilakukan evakuasi sekitar 10 jam, Cindy dan juga saudara, karena berdasarkan pernyataan dari petugas gabungan, petugas setempat, evakuasi ini sudah dilakukan sejak pukul 6 pagi, dan sebetulnya bisa Anda lihat sih dan juga saudara, ini evakuasi sulit dilakukan karena ketinggian air begitu ya, ketinggian debit air ini banyak sekali kabel-kabel listrik yang menyulitkan petugas setempat untuk melakukan evakuasi. Namun selain dari kendala kabel listrik, ini juga perahu karet yang tersedia ini juga cukup sedikit, sehingga ini juga yang menjadi alasan lambatnya begitu ya proses evakuasi. Cindy. Baik, Malaika, jumlah korban ataupun juga warga yang sudah dievakuasi dibawa ke pengungsian sudah berapa banyak, dan ini masih akan menyisir terlebih dahulu? Iya betul Cindy, untuk saat ini kami masih menyisir dan juga masih melihat apakah ada warga lainnya yang membutuhkan bantuan, karena memang sejauh ini Cindy ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, ada juga warga yang memang memilih untuk dievakuasi dan pindah sementara ke pos pengungsian. Kalau terkait dengan jumlah, hingga saat ini belum ada petugas setempat yang mengatakan berapa pastinya warga yang mengungsi begitu ya ke pos pengungsian, karena jumlah dari warga yang mengungsi ini terus bertambah Cindy, karena memang seperti yang tadi saya sudah katakan, ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, namun ada juga beberapa warga atau sejumlah warga dan kebanyakan warga ini memilih untuk mengungsi. Tadi juga pos-pos pengungsian juga ada beberapa titik, dan memang ada juga warga yang tetap mungkin memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Namun jumlah pastinya berapa warga yang memilih untuk mengungsi dan juga saat ini sudah berada di pos pengungsian, ini masih harus dipastikan, karena memang dari petugas setempat ini belum menyatakan jumlah pasti dari warga yang sudah berada atau memilih untuk mengungsi di pos-pos pengungsian yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat. Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman, terima kasih atas laporan Anda, tetap berhati-hati.